Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi IPA kita dengan judul struktur dan fungsi tumbuhan. Pada bab 3 ini akan membahas menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Jadi ini yang kita akan bahas. Kemudian jaringan meristem dan jaringan dewasa. Ini materi pokoknya, struktur dan fungsi akar. Kemungkinan yang kita akan bahas pada kali ini jaringan meristem dan jaringan dewasa. Di buku cetak halaman 105 dan jika menggunakan LKS halaman 48. Sebelum memulai kita melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita bahas struktur dan fungsi jaringan tumbuhan di buku cetak halaman 119. Kemudian 1. Jaringan meristem. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem disebut juga jaringan embrional, adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Jadi sel-selnya aktif membelah, memperbanyak ya. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Jadi kenapa tumbuhan itu bisa tinggi dan membesar? Itu karena dia memiliki namanya jaringan meristem. Jaringan meristem ini dia aktif membelah sehingga bisa tinggi dan penambahan volumenya. Kemudian berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Untuk meristem primer, jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Meristem primer pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Oleh karena itu, meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan atau pertumbuhan vertikal atau perpanjangan akar dan batang. Jadi pada meristem primer ini dia akan menambah tinggi suatu tumbuhan tersebut. Dia letaknya berada di sini. Kenapa dia tinggi ya? Bisa tumbuh terus nambah. Karena dia memiliki namanya jaringan meristem primer. Kemudian begitu juga dengan akar. Akarnya bisa panjang ke bawah karena dia memiliki namanya meristem apikal, sehingga dia akarnya bisa panjang. Kemudian meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristem tematik, kembali aktif membelah kembali, atau contohnya adalah kambium pembuluh, kambium vaskuler, dan kambium gabus. Velogen. Kambium vaskuler merupakan lapisan sel-sel aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Kambium vaskuler ini banyak terdapat pada batang dan akar tumbuhan dikotil, sedangkan tumbuhan monokotil pada umumnya tidak memiliki kambium vaskuler. Jadi kenapa tumbuhan itu bisa membesar? Karena dia memiliki namanya kambium vaskuler. Sedangkan pada tumbuhan dikotil itu tidak memiliki kambium vaskuler. Contohnya itu jagung, tidak ada kambium vaskuler karena dia batangnya tidak bisa membesar. Tolong perhatikan gambar kambium vaskuler yang bagian yang ini, kemudian ini floem sekundernya. Ini kambium gabus yang warna hijau. Ini kambium gabusnya, bagian luarnya filem. Ini parenkimnya, velogennya, veloderm, gabus filem, kambium gabus. Ini kambiumnya. Jadi sekali lagi, kalau pada meristem primer yang membuat batang itu tumbuh tinggi.
Kemudian begitupun dengan akar. Kenapa akarnya bisa panjang? Karena dia memiliki meristem primer. Kemudian kalau meristem sekunder, ini batangnya, pada batangnya bisa membesar. Kenapa dia bisa membesar? Karena memiliki namanya kambium vaskuler. Ini ke meristem sekunder, paham ya? Jadi kalau untuk memperbesar suatu batang itu karena dia memiliki meristem sekunder, khususnya kambium. Sedangkan kenapa batang itu bisa panjang, bisa tinggi ke atas, terus bertambah, dan akarnya terus panjang ke bawah karena dia memiliki meristem, tergolong ke meristem primer. Paham sedikit? Mudah-mudahan. Ini ada halaman 121 ya. Ini namanya lingkaran tahun. Jadi suatu batang itu membesar, kemudian bisa dihitung dia tergolong ke sudah berapa tahun tumbuhan tersebut. Ini namanya lingkaran tahunnya, bisa dihitung. Kita lanjut ke jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau disebut juga jaringan permanen merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Kalau dia jaringan meristem tadi aktif membelah. Kalau jaringan dewasa ini dia tidak aktif membelah selnya. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jadi jaringan dewasa ini dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Itu tergolong ke jaringan dewasa. Jaringan dewasa ini dia tidak aktif membelah. Jaringan dewasa tadi ada jaringan pelindung atau disebut dengan epidermis. Pelindung atau epidermis ini terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Jadi di permukaan sebelum bagian ke dalam itu dikatakan jaringan pelindung, bagian luar ya ini letaknya. Kalau kita kulit, tapi kalau pada tumbuhan jaringan pelindungnya bagian luar itu ya yang tebal. Jaringan dasar ini jaringan hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Jaringan dasar seringkali disebut jaringan pengisi. Jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contoh jaringan dasar ini, parenkim berubah bentuk menjadi banyak jenis jaringan parenkim lainnya. Pada buah dan umbi, parenkim berdiferensiasi menjadi parenkim cadangan makanan untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Kemudian jaringan penyokong atau penguat, perannya menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Jadi kenapa tumbuhan itu ditiup angin tidak roboh? Karena dia memiliki namanya jaringan penyokong atau penguat. Kemudian jaringan penyokong ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Kalau pada kolenkim ini menyokong bagian tumbuhan masih muda. Pada saat masih muda, kenapa dia bisa tetap bisa berdiri tegak bagus? Karena dia memiliki namanya kolenkim. Kemudian sel-sel jaringan kolenkim memiliki dinding sel yang mengalami penebalan namun tidak merata. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Jaringan sklerenkim berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Jadi ada jaringan penyokong ada 2, ada yang dikatakan kolenkim dan ada sklerenkim. Pada saat masih muda, dia yang menyokongnya adalah yang penguatnya kolenkim, sedangkan jaringan yang sudah tua menyokongnya adalah sklerenkim. Kemudian jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini ada 2 jenis.
ada namanya silem dan ada namanya phloem. Ini biasanya kebolak-balik ya. Jadi sekali lagi jaringan pengangkut itu atau vaskuler ini dia dibagi lagi menjadi dua, silem dan phloem. Silem ini berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Phloem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Jadi jaringan pengangkut ini ada dua, silem dan phloem, sama-sama memiliki fungsi mengangkut. Tetapi bedanya kalau silem mengangkut air dari akar menuju batang menuju ke daun. Sedangkan pada phloem ingat berarti fotosintesis, mengangkut makanan dari hasil dari fotosintesis ya, dari daun, batang dan ke akar. Tolong dibedakan ya. Coba diperhatikan. Jadi jaringan pengangkut ada dua, silem dan phloem. Silem, phloem ini sama-sama berfungsi untuk mengangkut. Tetapi bedanya adalah, jadi kalau silem mengangkut air, mengangkut makanan, air dan unsur-unsur hara ya, dari akar, batang, terakhir ke daun. Sedangkan phloem, ingat phloem itu berarti fotosintesis. Karena fotosintesis itu dilakukan di daun, berarti dia mengangkut hasil dari fotosintesis dari daun dulu, batang ke akar. Jadi ini yang membedakannya. Yang paling ciri khas yang mempermudahkan kita, kalau dia silem dari akar, batang, daun. Sedangkan pada phloem mengangkut dari hasil fotosintesis dari daun dulu, baru disebarkannya ke batang dan terakhir ke akar. Semoga bisa membedakan ya. Jadi sekali lagi hati-hati untuk membedakan silem dan phloem. Ibu rasa cukup penjelasan hari ini. Jadi tolong disimak penjelasannya, kemudian diringkas materi, mau menggunakan LKS ataupun mau menggunakan buku cetak, terserah. Tapi sebaiknya kalau menurut ibu menggunakan buku cetak. Jika tidak ada buku cetak, baru menggunakan buku LKS. Untuk LKS dari halaman 48 bab 3 ya, halaman 48, judul di halaman 48, tetapi meringkasnya dimulai dari halaman 53 untuk LKS ya, sampai halaman 60, poin-poinnya saja. Jika menggunakan buku cetak, dimulai dari halaman, untuk judulnya halaman 105, namun untuk proses mencatatnya atau meringkasnya dari halaman 119 bagian B, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, sampai ke jaringan dewasa, berakhir di jaringan pengangkut, halaman 126. Itu untuk buku cetak. Jangan lupa sholat 5 waktu, mengaji, dan sayangi kedua orang tua, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat dalam belajar walaupun belajar dari rumah. Sama-sama kita melapaskan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.